Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Sudrajat. Saya dari kelas NN21C. Di sini saya akan menjelaskan atau menguraikan tugas sesi 3 akuntansi manajemen mengenai perilaku biaya aktivitas. Mengenai perilaku biaya aktivitas, di sini saya akan bagi sub-subnya. Sub yang pertama yaitu pengantar singkat perilaku biaya aktivitas. Yang kedua adalah klasifikasi perilaku biaya. Yang ketiga adalah aplikasi konsep perilaku biaya. Yang keempat adalah metode penentuan perilaku biaya. Yang kelima adalah kesimpulan. Apa itu pengantar singkat perilaku biaya aktivitas? Di sini saya coba untuk jelaskan secara singkat. Pengantar singkat perilaku biaya aktivitas secara sederhana, perilaku biaya yang mendiskusikan bagaimana biaya perubahan ketika aktivitas berubah sangat penting untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Misalnya, penganggaran memutuskan untuk mempertahankan atau menghentikan unit produk dan mengevaluasi kinerja segmen, semuanya bergantung pada pemahaman tentang perilaku biaya. Konsep objek biaya output atau iuran dan relevan merupakan inti pemahaman perilaku biaya. Setelah memahami definisi dan konsep penting variabel, tetap, atau campuran, tidak mengetahui dan memahami perilaku biaya dapat membawa keputusan buruk dan bahkan membawa pelanggaran. Di sini juga membahas beberapa aplikasi dari perilaku biaya dalam mempelajari topik manajemen biaya lainnya, yaitu analisis multikontribusi, sumber daya fleksibel komitmen, dan terdapat perilaku biaya bertahap. Pada bagian akhir dari bab ini dijelaskan metode-metode juga mengenai perilaku biaya secara umum. Metode penentuan perilaku biaya dibagi menjadi 4, yaitu metode teknik industri, analisis kuantitatif, dan pertimbangan manajerial secara personal. Nah, dari bab ini kita sudah ada gambaran apa sih perilaku biaya aktivitas itu, dan nanti akan saya jelaskan secara spesifik. Klasifikasi perilaku biaya ini dikategorikan secara garis besar kepada 3 kelompok biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran menurut Beersen tahun 2014 dan Mowen tahun 2015 dan Rindelvis tahun 2000-an. Biaya variabel merupakan biaya yang dapat dilacak dan diidentifikasi ke aktivitas sehingga biaya tersebut akan dikeluarkan ketika aktivitas terjadi, ditetapkan hilang ketika dia tidak ada aktivitas. Secara lebih lengkapnya saya akan bahas sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi perilaku biaya. Jadi, klasifikasi perilaku biaya itu ada 3. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Berapa kali ahli menambahkan bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap dikeluarkan tanpa melihat apakah aktivitas itu dilaksanakan atau tidak. Hal ini dikarenakan biaya tetap ini mencerminkan sebuah komitmen untuk dibelanjakan tanpa mempertimbangkan apakah aktivitas pengeluaran itu dijalankan dalam jangkauan operasi perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Secara umum, biaya variabel ini dapat dilihat pada harga pokok penjualan, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung. Biaya-biaya ini termasuk ke dalam kategori biaya variabel dikarenakan berhubungan secara langsung dengan basis pergerakan aktivitas tertentu. Yang ketiga, biaya campuran. Biaya campuran merupakan biaya yang berkarakteristik gabungan dari kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Itulah klasifikasi perilaku dari biaya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan aplikasi konsep perilaku biaya. Konsep perilaku biaya mengacu pada pemahaman bahwa biaya sebuah produk atau layanan dipengaruhi oleh perilaku dari faktor-faktor yang mempengaruhi biaya tersebut. Dalam hal ini, aplikasi konsep perilaku biaya bisa dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya
kontribusi margin analysis. Nah, metode ini digunakan untuk menentukan hubungan antara volume produksi, harga jual, biaya variabel, biaya tetap, dan laba. Dalam analisis ini, faktor-faktor perilaku biaya dapat diidentifikasi untuk menentukan titik impas atau break even point, yaitu tingkat produksi di mana total biaya sama dengan total pendapatan. Yang kedua, aplikasi konsep biaya bisa dalam analisis biaya fleksibel atau flexible budgeting. Metode ini digunakan untuk menghitung biaya yang seharusnya terjadi pada sebuah perusahaan pada berbagai level aktivitas. Dalam analisis ini, faktor-faktor perilaku biaya dapat diidentifikasi dan untuk memahami bagaimana biaya perusahaan berubah pada level aktivitas yang berbeda. Yang ketiga, perilaku biaya bertahap merujuk pada perubahan biaya yang terjadi secara bertahap seiring dengan perubahan level aktivitas atau volume produksi. Artinya, perubahan biaya tidak terjadi secara langsung ketika terjadi perubahan pada aktivitas atau volume produksi, melainkan terjadi pada bertahap atau gradual. Dalam perilaku biaya bertahap, biaya tetap, dan biaya variabel dapat diidentifikasi. Itulah aplikasi konsep dari perilaku biaya. Yang terakhir ini, saya akan menjelaskan metode penentuan perilaku biaya. Nah, saya cuma mengambil dua dari beberapa metode-metode yang ada. Jadi, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan perilaku, yaitu saya mengambil dua. Yang pertama adalah analisis regresi. Metode ini digunakan untuk menentukan hubungan antara biaya dengan variabel independen yang mempengaruhinya. Variabel independen tersebut bisa berupa volume produksi, jumlah jam kerja, atau variabel lainnya yang dianggap mempengaruhi biaya. Dengan menggunakan analisis regresi, perusahaan dapat mengetahui secara besar pengaruh dari variabel independen terhadap biaya. Yang kedua adalah metode high and low. Metode ini digunakan untuk menentukan biaya variabel dan biaya tetap dengan cara membandingkan biaya pada level aktivitas tinggi dan rendah. Dalam metode ini, biaya variabel dihitung dengan mengurangi biaya pada level aktivitas rendah dari biaya pada level aktivitas tertinggi, kemudian dibagi dengan selisih volume aktivitas pada level aktivitas tertinggi dan terendah. Sedangkan biaya tetap dihitung dengan mengurangi biaya variabel pada level aktivitas tertinggi dari total biaya pada level aktivitas tertinggi. Nah, itu beberapa metode yang saya ambil, hanya dua, yaitu metode penentuan perilaku. Yang akan saya ambil adalah analisis regresi dan metode high and low. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan dan lainnya, saya menyimpulkan ada 4 kesimpulan yang penting. Yang pertama adalah perilaku biaya terbagi menjadi biaya tetap, variabel, dan campuran. Adapun biaya variabel itu dijadikan dengan perubahan secara total seiring perubahan penggunaan aktivitas. Biaya tetap tidak berubah secara total karena perubahan output aktivitas yang berubah. Sedangkan biaya campuran memiliki komponen variabel dan komponen tetap. Yang kedua, konsep perilaku biaya digunakan dalam kajian literatur manajemen biaya, seperti pada analisis margin kontribusi, sumber daya fleksibel, dan komitmen, dan perilaku biaya bertahap. Berbagai metode yang digunakan. Yang ketiga, berbagai metode yang digunakan untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabel, yaitu metode tinggi, high and low tadi, metode scale proxy, ada metode yang tadi tidak saya cantumkan di sana, dan metode kuota terkecil, serta OLS yang tadi saya cantumkan di metode, yaitu tentang analisis regresi. Tujuannya untuk menghasilkan garis yang paling pas. Selain itu juga, pertimbangan manajerial menjadi bagian kebijakan penting dalam praktik dalam pemisahan komponen biaya tetap dan biaya variabel. Yang keempat, kesimpulan yang terakhir, beberapa metode estimasi biaya dapat digunakan, yaitu metode teknik industri, menggunakan pengamatan dan analisis fisik untuk menentukan aktivitas apa dalam jumlah berapa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses. Analisis akun mengharuskan akuntan untuk mengklasifikasi akun sebagai akun tetap atau variabel. Sekiranya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai aktivitas perilaku biaya. Jika ada kesalahan kata atau yang tidak bisa dimengerti, bisa direferensikan di dalam buku. Silakan kawan-kawan baca kembali. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.